Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya angkatan 2017. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik media dan sumber belajar sejarah serta kelemahan dan kelebihan. Yang pertama yaitu menurut beberapa ahli tentang jenis dan karakteristik media dan sumber belajar sejarah. Pendapat ahli yang pertama yaitu Sanaki tahun 2011 membagi menjadi 3 aspek tentang media dan sumber belajar sejarah. Yang pertama yaitu aspek elektronik. Aspek elektronik ini meliputi aspek elektronik dan aspek non elektronik. Yang kedua yaitu aspek panca indera. Terbagi menjadi 3 yaitu media visual, media audio, dan media audio visual. Kemudian ada aspek alat dan bahan, itu ada media software dan media hardware. Selanjutnya itu pendapat dari Anderson pada tahun 1976. Anderson membagi menjadi 10 aspek, 10 media tentang jenis dan karakteristik media dan sumber belajar sejarah, yaitu ada media audio, media cetak, media audio cetak, media proyeksi visual diam, kemudian media proyeksi audio visual diam, kemudian ada visual gerak, audio visual gerak, objek fisik, manusia dan lingkungan, kemudian ada komputer. Selanjutnya itu pendapat dari Seal and Glasgow. Seal and Glasgow membagi media menjadi media tradisional dan media mutakhir. Media tradisional meliputi visual diam yang diproyeksikan, kemudian ada audio, kemudian ada penyajian multimedia, kemudian ada visual dinamis yang diproyeksikan, kemudian ada cetak, kemudian ada realia, dan juga ada permainan. Kemudian pada media mutakhir itu ada media berbasis telekomunikasi dan media berbasis mikroprosesor. Selanjutnya pendapat secara umum jenis dan karakteristik media pembelajaran sejarah. Yang itu ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu ya ada media visual diam, media visual bergerak, media audio visual diam, kemudian ada media audio visual bergerak, multimedia, media cetakan, dan ada media realia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa media dan sumber belajar sejarah yang ada, serta kelemahan dan kekurangan. Baik, yang pertama itu ada media visual diam. Media ini adalah media yang mengandalkan indera penglihatan, media yang menampilkan gambar diam. Contohnya adalah film strip, sliders, kemudian ada foto, gambar, dan ataupun lukisan dan cetakan. Kemudian kelebihan dan kekurangan media visual diam. Media ini sifatnya konkret. Dari kelebihan, lebih realistik dibandingkan dengan media verbal. Selanjutnya dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja, baik untuk usia muda maupun usia tua. Harganya murah dan tidak memerlukan peralatan khusus dalam penyampaiannya. Adapun kekurangan dari media ini hanya menekankan persepsi indera mata ataupun hanya menekankan pada penglihatan, dan ukurannya sangat terbatas untuk kelompok-kelompok besar. Selanjutnya itu ada media visual bergerak. Media visual bergerak ini adalah media yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film, bisu, film kartun, ataupun halaman cetak. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan media ini adalah menjadi peralatan yang sangat lumrah karena terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk mendengarkan diri sendiri. Selanjutnya kekurangan dari media ini adalah gambar dan grafik visual yang disajikan tidak bergerak sehingga daya tariknya tidak sekuat dengan televisi atau film. Slides atau film bingkai terlepas sehingga mudah hilang ataupun tercecer. Selanjutnya itu ada media audio. Media audio merupakan jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran atau media yang hanya dapat didengar saja. Pesan yang akan disampaikan dituangkan pada lambang-lambang auditif. Ataupun contoh-contohnya ada kaset audio, MP3, radio, telepon, dan pita audio. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari media ini adalah media pembelajaran yang sudah terekam tidak akan bisa dirubah. Jika diperlukan bisa digandakan berkali-kali sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Untuk jumlah sasaran yang banyak, biaya produksi dan pengadaannya lebih murah.
relatif murah. Jika diperlukan, rekaman dapat dihapus atau kasetnya masih dapat dipergunakan. Peralatan penyajian atau tape recorder juga termasuk murah bila dibandingkan dengan peralatan audio visual lainnya. Kemudian pengoperasian dan perawatannya juga mudah, tempat perbaikannya mudah ditemukan biasanya di sekitar sekolah. Selanjutnya kelemahan dari media ini adalah daya jangkauannya terbatas, tidak bisa didengarkan secara massal kecuali disiarkan melalui radio. Jika jumlah sasarannya sedikit dan hanya sekali pakai, maka biaya produksi menjadi mahal, cenderung verbalistik karena semua informasi yang disajikan melalui suara. Selanjutnya itu media audio visual diam, media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, yaitu mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua kemampuan jenis media, yaitu visual dan audio. Contohnya slide, contoh yang saya ambil adalah slide. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya juga. Pemakai dapat secara fleksibel membuat perubahan-perubahan sementara penyajian berlangsung, mudah dipersiapkan dan materinya mudah digunakan. Fasilitas papan tulis atau whiteboard selalu tersedia di ruang kelas. Itulah kelebihan dari media audio. Kemudian terbatas penggunaannya pada kelompok kecil, memerlukan keahlian khusus dari penyajiannya. Mungkin tidak dianggap tidak penting jika dibandingkan dengan media-media yang diproyeksikan. Pada saat menulis di papan, guru membelakangi siswa. Dan jika ini berlangsung lama, tentu akan mengganggu dan sangat membosankan bagi siswa-siswa yang ada. Kemudian ada media audio visual bergerak, media yang melibatkan kedua unsur yaitu unsur suara dan unsur gambarnya berasal dari sumber yang berbeda. Film bingkai suara yang unsur gambarnya berasal dari slider, proyektor, dan unsur suaranya berasal dari tape recorder. Contohnya itu film bersuara, film pada televisi, dan animasi lainnya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan pada media ini. Dapat menggambarkan suatu proses, itulah kelebihan dari media ini. Kemudian dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu, penggambarannya bersifat 3 dimensi, dapat menyampaikan suara seorang ahli sekaligus, melihat penampilannya dapat menggambarkan teori sains dan animasi. Kemudian kelemahan dari media ini adalah media audiovisual yang terlalu menekankan pada pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut. Pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya tidak murah ataupun mahal. Penanganannya juga terkait peralatan lainnya seperti video player, layar bagi kelas besar beserta LCD-nya dan lain-lain. Kemudian ada multimedia. Multimedia menurut beberapa ahli, yang pertama itu Pauhan pada tahun 2004, multimedia adalah sembarang kombinasi yang terdiri atas teks, seni grafik, bunyi, animasi, dan video yang diterima oleh pengguna melalui komputer. Kemudian ada pendapat dari Heinig dan kawan-kawan pada tahun 2005, multimedia merupakan penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih format media yang terpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video yang berbentuk aturan informasi ke dalam sistem komputer. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari media ini adalah menggunakan dua media, yaitu audio dan visual, bersifat interaktif, bersifat mandiri sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Kekurangan dari media ini adalah pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya tidak murah ataupun biaya yang mahal. Penanganannya juga terkait peralatan lainnya seperti video player, layar bagi kelas besar beserta LCD-nya dan lain-lain. Kemudian ada media cetak. Media cetakan ini adalah media yang mempunyai makna sebuah media yang menggunakan bahan dasar kertas dan kain yang menyampaikan pesan-pesannya. Contohnya adalah buku dan modul. Nah, media cetakan. Kelebihan dari media ini adalah murah untuk didapatkan, dapat diakses oleh kalangan luas, tidak memerlukan peralatan bersifat fleksibel, mudah dibawa kemana-mana, dapat menggunakan untuk menyampaikan semua materi pembelajaran. Kemudian bisa dibaca di mana saja dan kapan saja, tidak terikat tempat dan waktu. Kemudian ada kelemahan, membutuhkan pengetahuan atau prior knowledge, kurang membantu daya ingat, apabila penyajiannya kurang menarik, atau font, warna, ilustrasi yang akan dapat membosankan bagi siswa-siswa yang belajar di kelas. Kemudian ada media realia. Media realia merupakan media nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam
keadaan hidup maupun sudah diawetkan. Nah, kembali ke namanya adalah media realia ataupun realistis, itu bentuk nyata. Benda-benda yang ada di alam sekitar dapat digunakan sehingga media pembelajaran baik itu benda asli maupun benda tiruan. Contoh-contohnya yaitu binatang, spesimen, herbarium, modifikasi media realia bisa berupa potongan benda atau kutawish, benda contoh, spesimen, dan pameran exhibit. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari media realia. Kelebihan dari media ini adalah memberikan pengalaman nyata kepada siswa karena siswa terjun langsung ke lapangan ataupun langsung dibawakan sebuah media yang memang bentuknya nyata ataupun memang yang ada di alam. Selanjutnya ada kelemahan dalam prakteknya, banyak benda-benda nyata yang tidak mudah dihadirkan dalam bentuk sebenarnya disebabkan oleh keterbatasan-keterbatasan tertentu. Biasanya kalaupun belajar tentang hewan dan tumbuhan segala macam yang susah didatangkan adalah bentuk nyatanya, sehingga diperlukan jenis media lainnya sebagai penggantinya. Baik, itulah beberapa media ataupun jenis-jenis dan karakteristik dari si media dan media sumber belajar, media dan sumber belajar sejarah, ataupun media-media yang bisa diajarkan oleh guru-guru yang mengajar di setiap sekolah. Mungkin itu saja presentasi atau video yang saya sampaikan. Jika ada salah saya akan perbaiki. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.